Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di pesisir Pantura Barat, ada sebuah kota kecil yang tidak terlalu dikenal oleh para pelancong. Kota itu tidak ramai dengan turis atau hiruk-pikuk perniagaan besar, tetapi justru disinilah rahasia-rahasia lama terpendam. Kota yang terletak antara lautan dan deretan pohon kelapa itu terasa sepi dan sunyi pada malam hari. Hanya ada angin laut yang berdesir pelan menyusuri jalanan yang dipenuhi warung-warung sederhana, kios-kios penjual ikan asin, dan deretan rumah yang sebagian besar sudah mulai lapuk dimakan waktu. Di ujung jalan yang berbatu, terdapat sebuah warung gulai kambing yang sudah berdiri puluhan tahun. Warung ini berbeda dari yang lainnya, tidak ada neon terang, apalagi promosi besar-besaran di media sosial. Cukup dengan papan kayu sederhana bertuliskan gulai kambing Mbah Dharma, warung ini menarik perhatian dengan caranya yang misterius. Tidak banyak orang tahu sejarah panjang yang terkubur di balik warung itu, tetapi mereka yang sudah mencicipi gulainya, mereka akan selalu kembali tanpa tahu apa yang membuat mereka tak pernah puas. Hanya ada satu hal yang pasti, setiap orang yang makan di sini tak akan pernah benar-benar meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Bukan hanya daging kambing yang lembut dan kuah rempah yang kaya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang tersirat dalam setiap sendokan gulai yang disajikan. Sesuatu yang memanggil, sesuatu yang mengikat setiap pengunjung dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan siapapun yang merasa penasaran, yang berani menembus kesunyian malam di warung ini akan menemukan lebih dari sekadar cita rasa yang memanjakan lidah mereka, akan memasuki dunia yang tidak lagi bisa mereka tinggalkan. Ini adalah tempat yang lebih gelap dari sekadar bayang-bayang malam. Dan di balik pintu kayu yang hampir selalu tertutup rapat, di dapur yang sempit, gulai kambing Mbah Dharma menyimpan lebih dari sekadar rahasia kuliner. Di sebuah kawasan kuliner yang terletak Jalan Gajah Mada, di sebuah kota kecil yang terletak di jalur Pantura Jawa yang merupakan jantung kota di Pantura Barat, selalu terasa hidup setiap malamnya. Lampu-lampu jalan berpendar menciptakan bayangan panjang di trotoar yang dipenuhi oleh turis dan pedagang kaki lima. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya, dan Rudy, seorang jurnalis investigasi, berjalan perlahan, matanya awas menelusuri setiap sudut, tangan menggenggam erat buku catatan lusuh, senjata utamanya untuk menggali misteri. Rudy tahu ada sesuatu yang aneh di sekitar kawasan ini. Beberapa minggu terakhir, dia sering mendengar bisik-bisik tentang warung gulai kambing yang tak pernah sepi pengunjung. Ada yang bilang, mereka yang datang ke sini selalu mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan, tetapi bukan dalam arti yang menyenangkan. Ada rumor bahwa setelah makan di warung itu, beberapa orang hilang tanpa jejak. Rudy sudah mendengar banyak hal tentang tempat ini. Para pelanggan yang datang untuk menikmati hidangan gulai kambing selalu tampak puas. Namun ada yang mengatakan bahwa ada bau aneh yang menguar dari panci besar yang selalu ada di dapur warung. Gulai kambing Mbah Dharma adalah nama warung itu, dan setiap kali dia melintas di dekatnya, ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhnya. Namun rasa ingin tahu yang besar akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Warung gulai kambing itu berdiri di sebuah sudut yang strategis, dengan papan nama kayu yang dipenuhi aksara Jawa dan Latin. Meskipun sudah larut malam dan warung-warung lain di sekitar kawasan mulai lengang,
Warung ini tetap dipenuhi pelanggan yang rela mengantre panjang. Itu sangat aneh karena tak ada promosi besar-besaran ataupun media sosial yang mempopulerkannya. Semuanya terjadi secara alami, seperti magnet yang menarik orang-orang ke sana. Rudi memasuki warung dengan hati-hati, matanya terus mengamati keadaan sekitar. Di dalam, Mbah Dharma, pemilik warung yang sudah tua, menyambutnya dengan senyuman lembut yang terasa penuh rahasia. Senyumnya tak tampak ramah, melainkan lebih seperti senyum yang penuh makna, seolah tahu bahwa Rudi sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. "Selamat malam, Mas." Suara Mbah Dharma terdengar lembut, namun ada ketegangan di dalamnya. "Gulai kambingnya laris terus, alhamdulillah." Rudi dengan sedikit rasa curiga menyapa balik. "Selamat malam, Bu." Namun, meskipun dia berusaha bersikap biasa saja, perasaan aneh mulai menguasai dirinya. Dapur warung tampak cukup luas, dan di sana beberapa pegawai sedang mengaduk panci besar berisi gulai kambing. Namun, ada sesuatu yang membuat Rudi merasa cemas. Semua pegawai di dapur tampak pucat. Ekspresi mereka kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Gerakan mereka sangat monoton, tanpa ada tawa atau obrolan ringan yang biasanya bisa ditemukan di warung lain. Rudi merasa mereka hanya ada untuk melakukan rutinitas, tanpa semangat, tanpa hidup. Aroma gulai kambing itu mulai menyelimuti ruangan, namun ada sesuatu yang terasa sangat asing, lebih kuat, lebih pekat, dan lebih gelap dari biasanya. Bau rempah yang biasanya menggoda nafsu makan, kini terasa seperti bau tanah basah, berbau apek dan sedikit asam. Rudi menggigit sepotong daging kambing, namun rasanya sangat berbeda. Terlalu kuat, seperti ada yang tidak biasa di dalamnya. Dia merasa mual, namun tetap berusaha menahannya. Saat dia menatap kembali panci yang terletak di dapur, sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan hitam yang melintas sejenak, begitu cepat, sehingga Rudi hampir tidak yakin apakah ia hanya berhalusinasi. Namun, perasaan yang sangat mengganggu semakin kuat. Tiba-tiba, Rudi merasakan kehadiran sesuatu yang gelap, menekan dari dalam warung. Dia mencoba untuk menenangkan diri dan menggigit kembali daging kambing itu, namun kali ini rasanya semakin buruk, seperti ada bahan asing yang mengalir di dalamnya. Di saat itulah, Rudi mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh dan matanya menangkap pemandangan yang mengerikan. Seorang wanita muda tergeletak di trotoar. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan kusut, matanya kosong, dan ekspresinya tampak bingung, seolah dia tidak tahu siapa dirinya atau di mana dia berada. Rudi bergegas menghampirinya dan bertanya dengan lembut, "Mbak, kamu nggak apa-apa?" Wanita itu menatap kosong ke langit-langit dan menggelengkan kepala. Aku lupa," bisiknya, suaranya lemah dan gemetar. Rudi semakin merasa ada yang tidak beres. Wanita itu tiba-tiba terjatuh kembali, memegangi perutnya, dan dalam sekejap, muntahan darah segar mengalir dari mulutnya. Rudi langsung terkejut dan berusaha menolongnya. "Mbak, nggak apa-apa, tenang." Namun wanita itu hanya menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya ke arah warung gulai kambing yang berada beberapa langkah dari mereka. Itu tempatnya. Semua yang makan di sana hilang. Mereka tidak pernah kembali. Rudi merasa seolah dunia mulai berputar. Dia mendekati warung dengan langkah ragu, mencari jawaban, namun perasaan gelap semakin kuat. Di depan warung, seorang pria paruh baya menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. Wajahnya lelah dan sepertinya sudah lama tak tidur. "Mas, nggak usah cari tahu lebih jauh," pria itu berbisik. "Warung ini sudah ada lebih dari 40 tahun dan setiap beberapa bulan sekali pasti ada orang hilang. Dan yang terakhir kali dilihat sebelum mereka hilang,
biasanya makan di sini. Rudi terdiam meresapi kata-kata pria itu. Rasanya seperti ada yang mengikatnya untuk mencari tahu lebih jauh, untuk menggali lebih dalam. Di malam yang semakin gelap, Rudi bersembunyi di balik gerobak kosong yang terletak di pinggir jalan. Dia mengamati warung dengan penuh kewaspadaan, menunggu pegawai keluar satu persatu. Wajah mereka tetap kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalam diri mereka. Tidak ada interaksi satu sama lain, hanya langkah kaki berat yang terdengar jelas. Rudi menahan napas dan perlahan mulai mendekat ke arah dapur yang masih terlihat samar dari tempatnya bersembunyi. Di dalam dapur, panci besar berisi gulai kambing mendidih dengan api yang bergejolak. Namun, Rudi terkejut saat melihat sesuatu yang tidak wajar, sebuah kepala manusia terendam di dalam kuah gulai kambing yang mendidih. Kepala itu terendam begitu dalam, dan hanya bagian tertentu saja yang muncul di permukaan, terbalut dalam aroma yang sangat pekat dan mengerikan. Rudi merasa tercekik oleh bau itu, namun tak bisa bergerak. Semuanya terjadi begitu cepat, bayangan hitam itu mulai muncul di sekelilingnya. Rasanya seperti ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam kepanikan, Rudi menyadari bahwa gulai kambing ini bukan sekadar makanan biasa. Itu adalah bagian dari sebuah ritual kuno yang mengharuskan pengorbanan manusia untuk memperoleh keabadian. Saat itu, Rudi mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sesuatu yang lebih buruk sedang datang, makhluk tinggi kurus dengan kulit seperti arang yang terbakar dan mata kosong tanpa bola, makhluk yang tak pernah seharusnya ada di dunia ini. Tangan Mbah Dharma tiba-tiba muncul di bahunya, menguncinya. "Sudah tahu rahasianya, Mas?" katanya dengan senyum penuh ancaman. Rudi ingin berlari, namun kakinya terasa seperti beku, tak mampu bergerak. Mbah Dharma semakin mendekat, dan di belakangnya, bayangan hitam itu semakin jelas terlihat makhluk yang tak pernah seharusnya terlahir di dunia ini. Rudi tahu dia harus berlari, namun kegelapan itu mulai menyelimutinya. Dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menahan tubuhnya, dan suara tawa jahat dari Mbah Dharma menggema di telinganya. "Kalian tidak akan bisa keluar, Mas. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Saat itulah Rudi sadari ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan setelah dia melarikan diri, bayangan hitam itu tetap mengintai. Tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga siap mengejar siapa saja yang mengetahui rahasia warung gulai kambing Mbah Dharma. Di tengah kegelisahan, Rudi berhasil meraih kursi kayu dan menghantamnya ke tubuh Mbah Dharma, berharap bisa mengalihkan perhatian makhluk yang mengintai. Wanita tua itu terpental ke lantai, tubuhnya meluncur begitu keras hingga membentur meja. Namun, saat tubuhnya menyentuh tanah, kulitnya yang terkulai berkerut mulai terkelupas, seakan-akan dia bukan manusia lagi, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Rudi hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mbah Dharma kini tak lagi tampak seperti manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola, mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam dan berbentuk tidak wajar. Dia hanya bisa memandang dengan tatapan kosong, senyumannya semakin lebar, seakan memperlihatkan kegelapan yang sangat dalam. "Ini belum selesai, Mas." Suara Mbah Dharma terdengar serak dan penuh ancaman. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari sini. Ini adalah perjanjian yang tak bisa dibatalkan." Rudi terdiam, tubuhnya kaku seperti dibekukan. Dia tahu bahwa Mbah Dharma bukanlah manusia biasa, dan apa yang telah terjadi di warung ini jauh lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Namun, keberanian Rudi tidak sepenuhnya pudar. Dia bergegas menuju dapur dengan niat mencari cara untuk menghancurkan kekuatan gelap yang menguasai warung ini. Rudi membuka lemari dapur yang penuh dengan rempah-rempah,
mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Mbah Dharma dan makhluk gelap yang mengintai. Namun, matanya tertuju pada sebuah benda, sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat yang tampak seperti minyak. Dia tidak tahu apa itu, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk menghentikan semuanya. Rudy menggenggam botol itu dengan gemetar, namun sebelum dia sempat bergerak lebih jauh, sebuah tangan kurus mencengkram lengannya dengan kekuatan luar biasa. Tangan itu dingin, seolah-olah terbuat dari es yang membekukan segala sesuatu yang disentuhnya. Rudy menoleh dengan ngeri dan melihat sosok makhluk tinggi yang kini lebih jelas terlihat. Tubuhnya hitam seperti arang yang terbakar dan senyumnya semakin lebar, menampakkan gigi-gigi yang tajam dan rusak. Tangan makhluk itu mencengkeramnya lebih kuat dan Rudy merasakan dirinya semakin lemah, hampir tak bisa bergerak. Namun, dengan sisa tenaga yang ada, dia memutuskan untuk melawan. Dia mencabut botol kecil berisi cairan hitam itu dan dengan panik menuangkannya ke dalam panci besar yang berisi gulai kambing. Cairan itu mulai mendidih, mengeluarkan asap hitam yang pekat dan membentuk pola-pola aneh di udara. Makhluk itu berteriak dengan suara yang mengguncang seluruh warung, sementara Mbah Dharma yang masih terbaring di lantai menatap dengan penuh kebencian. "Kalian pikir ini akan mengakhiri segalanya?" kata Mbah Dharma dengan suara serak. "Ini hanya awal. Kami tak pernah benar-benar pergi. Kami hanya menunggu untuk bangkit lagi." Rudy merasa tubuhnya semakin lemas. Dia tahu bahwa kekuatan gelap yang menguasai warung ini belum sepenuhnya hancur. Dalam kepanikan, dia berlari menuju pintu keluar, berharap bisa melarikan diri. Namun, saat ia melewati ambang pintu, tubuhnya tiba-tiba terhenti. Dia melihat bayangan hitam yang besar dan kuat mengintai dari balik dapur. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya berat dan menggetarkan tanah di bawahnya. Rudy tahu, jika dia tidak bertindak cepat, dia akan menjadi korban berikutnya. Rudy berbalik dan berlari ke arah dapur, menuju panci besar yang kini mulai mendidih lebih kuat, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Dengan semua kekuatan yang tersisa, Rudy melemparkan botol berisi cairan hitam itu ke dalam panci, berharap bisa mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, seluruh warung gemetar. Suara teriakan mengerikan terdengar di seluruh ruang, dan panci besar itu meluap, menumpahkan cairan hitam yang mendidih ke lantai. Asap hitam membubung tinggi, membentuk bayangan-bayangan gelap yang tampaknya hidup, bergerak seperti makhluk yang ingin menghancurkan segalanya. Namun, saat Rudy melihat kembali, bayangan itu mulai menghilang. Mbah Dharma yang tadinya terbaring di lantai, kini menghilang tanpa jejak. Semua pegawai yang ada di dapur tampak berbalik dan pergi, seperti tidak pernah ada yang terjadi. Perasaan lega muncul dalam hati Rudy, namun perasaan tak nyaman itu tetap menghantuinya. "Ini belum selesai, Mas," kata suara Mbah Dharma dari kejauhan, terdengar lebih lemah namun penuh dengan ancaman. Rudy merinding. Dia berlari keluar dari warung itu, namun perasaan bahwa dia belum benar-benar bebas terus menghantuinya. Sejak malam itu, setiap kali dia menutup mata, dia bisa mendengar suara tawa mengerikan dari dalam kegelapan tawa, yang menunjukkan bahwa sesuatu masih mengintainya. Di jalan yang sepi, di bawah sinar lampu jalan yang temaram, Rudy tahu bahwa meskipun dia berhasil melarikan diri dari warung gulai kambing itu, perjalanannya untuk menghentikan kegelapan yang menguasai Malang baru saja dimulai. Dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga hati dan pikiran, serta berpegang teguh pada keimanan. Seperti yang digambarkan dalam cerita ini, terkadang godaan dunia dan hawa nafsu
bisa membawa kita ke jalan yang gelap, penuh dengan kebohongan dan pengorbanan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kita diingatkan bahwa tidak ada jalan kebahagiaan yang sejati dalam keserakahan atau kejahatan, melainkan hanya kehancuran yang akan mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Hadis riwayat Muslim. Dalam setiap perbuatan dan pilihan hidup, hendaknya kita selalu mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari godaan yang mengarah pada kerusakan, dan memelihara niat yang lurus. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk hidup dalam kasih sayang, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam cerita ini, meskipun para tokoh terperangkap dalam ritual gelap yang tidak terduga, kita diingatkan akan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam setiap langkah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah 2. Kita harus selalu ingat bahwa keberkahan hidup datang dari berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Jika kita menjaga hati, menjaga amal perbuatan, dan selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan terhindar dari jalan yang menyesatkan dan mendapatkan ketenangan sejati, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.